Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan yang cerah kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah akuntansi manajerial yang berjudul Lean Accounting, Perhitungan Biaya Target, dan Balance Scorecard. Pertama-tama, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Dimulai dari Mbak Okta, silakan. Perkenalkan, nama saya Oktavia Prihartanti, NPM 002. Perkenalkan, saya Yoga Kurniawan, NPM 07. Saya sendiri, Andi Wicaksono, NPM 08. Perkenalkan, saya Freya Sela, NPM 0033. Saya Wahyu Aji Saputra, NPM 0049. Saya Mandaika Adistia, NPM 0056. Langsung saja, pembawaan materi akan dibacakan oleh Mbak Okta. Silakan. Baik. Untuk materi selanjutnya, yaitu Lean Accounting. Next. Di sini yang pertama ada Lean Manufacturing, yaitu pendekatan yang didesain untuk meniadakan buangan dan memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Pendekatan ini memiliki ciri pengiriman produk yang benar dalam jumlah yang benar, dengan kualitas yang benar, pada waktu yang tepat, dengan kebutuhan pelanggan serta biaya serendah mungkin. Sistem Lean Manufacturing memungkinkan para manajer untuk meniadakan buangan, mengurangi biaya, dan menjadi lebih efisien. Perusahaan yang mengimplementasikan Lean Manufacturing mengejar strategi pengurangan biaya dengan cara mendefinisikan ulang berbagai aktivitas yang dilaksanakan perusahaan. Implementasi Lean Manufacturing yang telah terjadi memberi berbagai perbaikan besar, seperti kualitas yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, pengurangan waktu tunggu, pengurangan persediaan dalam jumlah besar, pengurangan waktu penyetelan, penurunan biaya produksi, dan meningkat tingkat produksi. Implementasi Lean Manufacturing yang baik telah memberi berbagai perbaikan seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Next. Kemudian ada nilai berdasarkan produk. Di sini ada arus nilai yang dibedakan menjadi dua, yaitu arus nilai pemenuhan pesanan, yaitu arus nilai yang berfokus pada pemberian produk yang ada ke tangan pelanggan yang ada. Kemudian arus nilai produk yang berfokus pada pengembangan produk baru untuk pelanggan baru. Next. Kemudian arus nilai berdasarkan pengurangan waktu penyetelan atau perubahan. Hasil yang didapat dari pengurangan waktu penyetelan atau perubahan ini yaitu penjadwalan yang rumit dan persediaan barang dalam proses dan barang jadi dalam jumlah besar. Untuk mengurangi waktu untuk mengonfigurasi perlengkapan yang akan digunakan untuk memproduksi berbagai jenis produk, memungkinkan produksinya batch yang lebih kecil dengan variasi yang lebih banyak. Pengurangan ini juga menurunkan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output sehingga meningkatkan kemampuan untuk merespon permintaan pelanggan. Para pelanggan tidak menghargai perubahan sehingga merupakan buangan. Mengurangi waktu penyetelan adalah hal penting, tetapi lebih penting menggunakan arus produk sel
atau berkelanjutan. Next. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Yoga. Selanjutnya, produksi sel. Lean manufacturing menggunakan serangkaian sel untuk menghasilkan sekelompok produk yang hampir sama. Sistem lean manufacturing menggantikan tata letak pabrik tradisional dengan pola sel produksi. Sel produksi berisi semua operasi yang sangat mirip satu sama lain, yang dibutuhkan untuk memproduksi sekelompok produk yang hampir sama. Alasan mendeteksi proses yang hampir sama adalah meminimalkan waktu perpindahan dan menjaga arus berkelanjutan antar operasi dengan tetap mempertahankan persediaan nil di antara kedua operasinya. Selanjutnya, mengapa suatu perusahaan memilih struktur sel? Yang pertama ada mengurangi waktu tunggu, yang kedua menurunkan biaya produk, yang ketiga meningkatkan kualitas, yang terakhir meningkatkan waktu pengiriman. Next. Selanjutnya ada contoh perusahaan menggunakan tata letak pabrik tradisional dengan pola sel produksi. Yang di sebelah kiri itu menggunakan tata letak pabrik tradisional. Diasumsikan sebuah perusahaan akan memproduksi 10 unit barang. Ketika menggunakan tata letak pabrik tradisional, untuk memproduksi 10 unit tersebut langsung dimasukkan ke semua departemen permesinan. Untuk mengerjakan satu unit di departemen permesinan membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Jadi 10 unit tersebut membutuhkan waktu 50 menit. Setelah selesai di departemen permesinan, barang dikirim ke departemen percetakan. Setelah itu, departemen percetakan harus menunggu waktu pemindahan selama 8 menit. Setelah 8 menit, baru 10 unit tersebut dikerjakan di departemen pengecetan. Di dalam departemen tersebut membutuhkan waktu per unit sekitar 3 menit. Jadi untuk seluruhnya membutuhkan waktu 30 menit. Setelah selesai di departemen pengecetan membutuhkan waktu tunggu dan waktu pemindahan selama 15 menit. Di departemen pengecetan per unit membutuhkan waktu selama 4 menit. Jadi untuk 10 unit menghasilkan waktu 40 menit. Waktu pemindahan di departemen pengecetan ke departemen penyelesaian membutuhkan waktu sekitar 10 menitan. Setelah sampai di departemen penyelesaian, per unit membutuhkan waktu 3 menit. Jadi di departemen penyelesaian membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Jadi untuk memproduksi 10 unit barang, perusahaan membutuhkan waktu selama 150 menit dan waktu perpindahan dan waktu tunggu selama 40 menit. Jadi total waktu yang dibutuhkan ketika menggunakan tata letak pabrik tradisional yaitu selama 90 menit. Sedangkan ketika perusahaan menggunakan pola sel produksi, diasumsikan juga ketika suatu perusahaan akan memproduksi 10 unit barang tersebut tidak langsung dimasukkan ke departemen permesinan, tetapi cara memprosesnya dimasukkan satu persatu. Misalnya di departemen permesinan 1 unit sudah selesai, maka langsung dikirim ke departemen pencetakan. Sedangkan di departemen permesinan juga dimasukkan 1 unit baru. Jadi di dalam model ini tidak terdapat waktu tunggu. Untuk satu unit membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Jadi ketika perusahaan akan memproduksi 10 unit, cuma membutuhkan waktu sekitar 60 menit. Perusahaan akan menghemat waktu 90 menit daripada menggunakan model produksi tradisional. Next. Selanjutnya, full value. Tujuan lean manufacturing adalah meniadakan buangan dengan menghasilkan produk hanya jika dibutuhkan melalui proses produksi. Sebagian besar perusahaan berproduksi untuk persediaan, kemudian mencoba menjual barang yang lebih mereka produksi.
Berbagai usaha dilakukan untuk menciptakan permintaan atas barang dan barang yang lebih tersebut atau barang yang mungkin tidak diinginkan pelanggan. Tiap operasi hanya menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dari operasi sebelumnya. Tidak ada produk yang dilakukan sampai ada tanda dari proses sebelumnya yang menunjukkan kebutuhan untuk memproduksinya. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fandi. Ya, yang pertama ada mengejar kesempurnaan. Nah, sejalan dengan mulai jelasnya proses menjadi lean dan tercapainya perbaikan, kemungkinan mencapai kesempurnaan menjadi lebih memungkinkan. Kegigihan dan komitmen berkelanjutan untuk mengejar berbagai ideal ini sangatlah mendasar untuk lean manufacturing. Sejalan dengan peningkatan arus dan perbaikan berbagai proses, buangan cenderung tampak lebih banyak. Tujuannya adalah menghasilkan produk berkualitas tinggi dan berbiaya rendah dengan jumlah waktu paling minimum. Untuk mencapai tujuan ini, produsen lean harus mengidentifikasi dan meniadakan berbagai bentuk buangan. Lalu ada bentuk dan sumber buangan. Nah, buangan menghabiskan berbagai sumber daya tanpa menambah nilai. Buangan adalah segala sesuatu yang tidak memiliki nilai bagi pelanggan. Peniadaan buangan menghabiskan identifikasi berbagai bentuk dan sumbernya. Berikut 8 sumber yang umumnya dianggap sebagai bentuk dengan sumber buangan. Yang pertama ada produk cacat, kedua ada produksi berlebih barang yang tidak dibutuhkan, ketiga ada persediaan barang yang menunggu diproses atau digunakan, yang keempat ada pemrosesan yang tidak dibutuhkan, kelima ada perpindahan karyawan yang tidak perlu, keenam ada transportasi barang yang tidak perlu, ketujuh ada waktu tunggu, kedelapan ada desain barang dan jasa yang tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Next, Mas. Ada pemberdayaan karyawan. Perbedaan prosedural utama antara lingkungan tradisional adalah lean. Adalah tingkat partisipasi para pekerja dalam manajemen perusahaan. Di lingkungan lean, menaikkan tingkat partisipasi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara umum. Struktur manajemen harus berubah sebagai respon atas keterlibatan karyawan yang lebih besar. Karena para pekerja mendapatkan tanggung jawab lebih besar, manajer yang dibutuhkan lebih sedikit, dan struktur perusahaan menjadi lebih datar. Struktur yang lebih datar akan mempercepat dan meningkatkan kualitas penukaran informasi. Gaya manajemen yang dibutuhkan dalam perusahaan lean juga berubah. Para manajer di lingkungan lean tidak bertindak sebagai fasilitator daripada supervisor. Peran mereka adalah mengembangkan sumber daya manusia dan keahlian pekerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang bernilai tambah. Lalu ada pengendalian kualitas total. Singkatnya, produksi lean tidak dapat diimplementasikan tanpa komitmen atas pengendalian kualitas total. Pada dasarnya, TQC atau Total Quality Control adalah usaha tidak berkesudahan untuk menyempurnakan kualitas, keinginan keras, mencapai proses desain, dan produksi produk bebas cacat. Lalu ada persediaan. Produksi berbagai barang berlebih dapat dikendalikan dengan memungkinkan pelanggan meminta barang melalui sistem. Persediaan dapat diturunkan melalui produksi sel, waktu penyetelan yang singkat, pembelian JIT, dan sistem permintaan pool. Lalu manajemen berdasarkan aktivitas. Analisis nilai proses adalah metodologi untuk mengidentifikasi dan meniadakan berbagai aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang tidak dibutuhkan, termasuk menunggu. Jadi, banyak buangan dalam sistem lean dikurangi melalui analisis nilai proses. Analisis nilai proses mencari akar penyebab berbagai aktivitas keuangan, kemudian meniadakan berbagai aktivitas ini dengan berlalunya waktu. Next. Akuntansi lean. Banyaknya perubahan dalam berbagai aktivitas struktural dan prosedural yang telah dijelaskan pada perusahaan lean juga mengubah praktik manajemen biaya tradisional. Sistem manajemen biaya tradisional juga tidak bekerja dengan baik dalam lingkungan lean. Bahkan, pendekatan perhitungan biaya tradisional dan pengendalian operasional mungkin tidak akan benar-benar berjalan dalam lingkungan lean. Variansi perhitungan biaya standar dan variansi anggaran departemen cenderung mendorong produksi berlebih
dan tidak sesuai dengan sistem permintaan full yang dibutuhkan dalam lean manufacturing. Studi perhitungan biaya berdasarkan aktivitas menjelaskan bahwa penggunaan tarif overhead keseluruhan pabrik dalam pabrik yang memiliki multi produk dapat menghasilkan biaya produk yang menyesatkan jika dibandingkan dengan pembebanan produksi terfokus atau pembebanan berdasarkan aktivitas. Biaya produk yang menyesatkan dapat menandakan kegagalan dalam lean manufacturing, walaupun ada perbaikan yang signifikan. Untuk menghindari berbagai hambatan atau tanda yang menyesatkan, perubahan dalam pendekatan perhitungan biaya produk dan pengendalian operasional akan dibutuhkan ketika berpindah ke sistem lean manufacturing berdasarkan arus nilai. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Freya. Silakan. Selanjutnya, ada arus nilai terfokus dan dapat tidaknya biaya overhead. Dalam Lean Accounting itu terdapat 3 metode dalam menghitung perhitungan biaya. Terdapat penelusuran langsung, kemudian penelusuran penggerak, dan alokasi. Dan metode yang paling disarankan untuk perhitungan biaya adalah metode penelusuran langsung. Karena dalam metode ini, metode membebankan biaya overhead secara langsung pada tiap arus nilai. Untuk biaya apa saja yang dibebankan secara langsung, itu dapat dilihat pada tampilan 16-4. Contohnya biaya perlengkapan, kemudian dukungan produksi, dukungan operasional, fasilitas, tenaga kerja sel, kemudian bahan baku langsung, pemeliharaan, dan biaya lain-lain. Pada tampilan 16-4 ini, berbagai biaya dibebankan dengan menggunakan biaya per meter persegi. Jika suatu arus nilai menggunakan lebih sedikit meter persegi, maka arus nilai tersebut juga akan dibebankan dengan biaya yang lebih sedikit. Contohnya, jika suatu pabrik menggunakan $200.000 untuk biaya pabrik seluas 20.000 meter, maka biaya per meternya itu $10. Dan ketika pabrik itu menempati 5.000 meter persegi, maka arus nilai yang dibutuhkan itu sebesar $50.000. Sehingga biaya arus nilainya itu akan sebanding mengikuti dengan luas pabrik yang dibutuhkan. Next. Kemudian, untuk arus biaya terfokus, dalam menghitung biaya produk, itu terdapat beberapa biaya yang dibebankan pada produk dengan metode penelusuran langsung seperti biaya penugasan ganda, pelatihan silang, penugasan ulang, dan sebagian besar biaya pendukung. Di situ dicontohkan bahwa pada bulan Januari, biaya suatu arus itu sebesar 800.000, sedangkan outputnya sebesar 5.000 unit. Maka biaya per unitnya adalah 160, didapat dari 800.000 dibagi dengan 5.000 unit. Dengan perhitungan biaya produk ini, terdapat satu konsekuensi dari peningkatan biaya, di mana dengan meningkatkan biaya yang dapat ditelusuri secara langsung, akan meningkatkan akurasi perhitungan biaya produk. Selanjutnya, meskipun dengan perhitungan biaya itu dapat meningkatkan akurasi perhitungan biaya produk, terdapat keterbatasan dan masalah, di mana arus nilai per produknya itu bukan hal yang praktis untuk dilakukan. Karena pada awalnya, penugasan semua orang untuk dibutuhkan secara eksklusif ke suatu arus nilai merupakan hal yang tidak mungkin. Beberapa orang mungkin harus bekerja lebih dari satu arus nilai. Dan biaya para tenaga kerja yang digunakan bersama ini dapat dibebankan pada tiap arus nilai dengan menggunakan proporsi waktu yang dihabiskan di tiap arus. Jadi, menggunakan arus nilai untuk setiap produk dapat dikatakan bukan hal yang praktis dan bukan hal yang mudah. Next. Selanjutnya ada perhitungan arus nilai untuk multiproduk. Selain arus nilai terfokus, terdapat juga perhitungan arus untuk produk multi, di mana selain membuat arus nilai terfokus, arus nilai juga dapat dibentuk secara berkelompok atau produk dengan proses yang sama. Maksudnya, sel-sel produksi dalam sebuah arus nilai dibentuk menjadi sekelompok produk atau suku cadang yang membutuhkan urutan produksi yang sama. Dalam perhitungan biaya produk arus nilai dihitung
dengan rumus biaya periode arus nilai total dibagi dengan unit yang dikirimkan dalam periode tersebut. Kemudian, untuk menghitung biaya konversi rata-rata, rumusnya biaya periode arus nilai total dikurangi dengan total biaya bahan baku, baru dibagi dengan unit yang dikirimkan dalam periode tersebut. Next. Langsung saja ke ilustrasi. Di situ diilustrasikan bahwa dalam seminggu, Allen Auto Parts menghasilkan dan mengirimkan 1.000 unit model C dan 4.000 unit model D, dengan total 5.000 unit. Kemudian untuk menghitung biaya unit rata-rata, seperti rumus sebelumnya, dengan biaya periode arus nilai total dibagi dengan unit yang dikirimkan dan dihasilkan. Jadi 600.000 dibagi dengan 5.000 menghasilkan $120.000. Nah, namun beberapa perhitungan biaya per unit rata-rata itu tidak memasukkan bahan baku, di mana bahan baku antar produk bisa berbeda. Saat itulah dibutuhkan biaya konversi rata-rata. Dan untuk menghitung biaya konversi rata-rata itu rumusnya seperti yang sudah sebelumnya, di mana biaya periode arus nilai total dikurangi dengan total biaya bahan baku dan dibagi dengan unit yang dikirimkan dalam periode tersebut. Di tampilan 16 strip 5, di situ terdapat informasi yang lebih rinci, di mana beban periode arus nilai totalnya itu diketahui $600.000, sedangkan biaya bahan bakunya itu $410.000, dikurangkan, kemudian dibagi dengan total unitnya, dan menghasilkan biaya konversi senilai $38. Next. Selanjutnya, pelaporan arus nilai. Nah, dalam pelaporan arus nilai ini, biaya dikumpulkan dan dilaporkan berdasarkan arus nilai. Misalnya, Allen Auto Parts hanya menghasilkan 4 produk, maka hanya akan ada 2 arus nilai, yaitu roda aluminium untuk model A dan model B, dan roda baja untuk model C dan model D. Di situ, tampilan 16 strip 6 menampilkan laporan laba rugi bagi Allen Auto Parts yang hanya memiliki 4 produk. Pada tampilan 16 strip 6, biaya di luar arus nilai dilaporkan dalam kolom terpisah, dan pendapatan dan biaya yang dilaporkan adalah pendapatan dan biaya sesungguhnya untuk minggu tersebut. Untuk menghindari distorsi kinerja minggu saat ini, pengurangan persediaan dilaporkan secara terpisah dari kontribusi arus nilai. Menambahkan perubahan persediaan juga memungkinkan penghasilan dinyatakan dengan benar untuk laporan eksternal. Next. Untuk pembahasan yang berikutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Aji. Silahkan. Yang selanjutnya pengambilan keputusan. Dengan menggunakan biaya produk untuk suatu arus nilai, biaya tiap produk tidak diketahui. Tapi pada kenyataannya, biaya produk yang dispesifikasikan secara penuh dan akurat tidak dibutuhkan untuk tiap keputusan. Buangan dapat ditiadakan pada tingkat aktivitas dan proses tanpa mengetahui biaya produk. Berbagai variansi tidak perlu dirinci berdasarkan produk untuk menandakan sumber buangan dan potensi perbaikan. Seperti pada tabel tampilan 16 strip 6, variansi-variansi dalam tabel tersebut dapat disederhanakan menjadi seperti tabel di bawah. Keputusan dapat dilakukan hanya dengan membandingkan profitabilitas arus nilai di bawah skenario pembelian dengan profitabilitas di bawah skenario membuat. Sebagai contoh, asumsikan saat ini Allen Auto Parts ingin membeli sebuah komponen yang digunakan untuk membuat produk dan sedang mempertimbangkan untuk membuat komponen tersebut. Manajer dapat membuat keputusan antara membeli komponen tersebut atau membuat sendiri komponen tersebut dengan melihat profitabilitas arus nilai. Di sini profitabilitas arus nilai lebih besar jika Allen Auto Parts membuat sendiri komponen tersebut. Maka di sini manajer dapat memilih keputusan untuk membuat komponen tersebut daripada membelinya. Kemudian pengukuran kinerja. Sistem akuntansi Lean menggunakan box scorecard
yang membandingkan matriks operasional, kapasitas, dan keuangan dengan berbagai kinerja minggu sebelumnya dan tingkat yang diinginkan di masa mendatang. Tren sepanjang waktu dan perkiraan untuk mencapai kondisi tersebut dalam waktu dekat adalah berbagai cara yang digunakan untuk memotivasi perbaikan kinerja secara konstan. Jadi pendekatan pengendalian Lean menggunakan bauran ukuran keuangan dan non-keuangan untuk arus nilai. Sebagai contoh untuk ukuran non-keuangan diambil saja dari kapasitas produksi. Minggu lalu, sebagai contoh kapasitas produksi 21%. Kemudian minggu sekarang kapasitas produksi 20%. Dengan melihat kapasitas produksi minggu sekarang dan minggu lalu, dapat digunakan sebagai evaluasi sehingga di masa mendatang tingkat kapasitas produktif yang dihasilkan diharapkan mencapai 25%. Kemudian untuk manajemen biaya siklus hidup dan peran dari perhitungan biaya target. Tahap perencanaan produk dapat berpengaruh signifikan terhadap biaya aktivitas. Pada kenyataan, paling sedikit 90% atau lebih biaya yang berhubungan dengan suatu produk terikat dalam tahap pengembangan dari siklus produk. Secara sederhana, siklus hidup produk adalah waktu di mana produk hidup dari pengonsepan hingga tidak terpakai. Biaya siklus hidup adalah semua biaya yang berhubungan dengan produk untuk keseluruhan siklus hidupnya. Kemudian karena kepuasan total pelanggan itu menjadi tolak ukur yang tinggi bagi suatu perusahaan untuk mengawali bisnisnya, maka fokus utama manajemen biaya siklus hidup adalah dengan mencapai kepuasan tersebut. Manajemen biaya siklus hidup berfokus pada aktivitas pengelolaan rantai sehingga terbentuk keunggulan bersaing jangka panjang. Rantai nilai ini adalah kumpulan aktivitas yang dibutuhkan untuk merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan melayani suatu produk. Kemudian selanjutnya, silakan Mbak Manda. Yang selanjutnya itu ada penurunan biaya. Tadi kan dijelaskan kalau biaya 90% atau lebih biaya produk terjadi selama tahap pengembangan. Jadi manajemen aktivitas harus ditekankan selama fase pengadaan produk. Peluang yang nyata untuk penurunan biaya muncul sebelum manufaktur dimulai. Jadi para manajer perlu menginvestasikan lebih banyak aset sebelum manufaktur dan mendedikasikannya lebih banyak sumber daya untuk aktivitas dalam fase awal siklus hidup produk sehingga biaya hidup keseluruhan dapat diturunkan. Penekanan tradisional terletak pada pengendalian biaya selama tahap produksi. Hanya sedikit yang dapat dilakukan untuk mempengaruhinya. Definisi biaya produk telah dipersempit sebagai biaya produksi. Biaya pengembangan dan logistik telah diberlakukan sebagai biaya periode dan hampir diabaikan saat penghitungan profitabilitas produk. Selain itu, hanya sedikit perhatian yang telah diberikan pada pengaruh biaya pelanggan pasca pembelian. Praktek ini dapat diterima pelaporan eksternal, tetapi tidak dapat diterima pada penghitungan biaya produk manajerial. Dalam lingkungan persaingan tinggi saat ini, para pesaing kelas dunia memerlukan informasi biaya produk yang komprehensif. Selanjutnya, ada biaya keseluruhan hidup produk. Biaya produk sendiri memiliki 4 elemen utama, yaitu biaya yang tidak muncul lagi, itu biaya perencanaan, perancangan, dan pengujian. Yang kedua ada biaya manufaktur, yang ketiga ada biaya logistik, yang keempat biaya pasca pembelian dari pelanggan. Pengukuran, pengakumulasian, dan pelaporan seluruh biaya siklus hidup produk memungkinkan para manajer untuk menilai keefektifan perencanaan siklus produk secara lebih baik dan membangun strategi pemasaran yang lebih efektif dan canggih. Next. Selanjutnya ada peranan penghitungan biaya target. Penghitungan biaya target menjadi suatu alat khusus yang berguna untuk pembuatan tujuan penurunan biaya. Biaya target adalah perbedaan antara harga penjualan yang dibutuhkan
untuk menangkap pangsa pasar yang telah ditentukan terlebih dahulu dan laba per unit yang diinginkan. Biaya target itu didapat dari harga jual yang diminta pangsa pasar dikurangi laba per unit yang diinginkan. Dalam metode penurunan biaya digunakan secara khusus adalah rekayasa berlawanan, yang kedua analisis nilai, yang ketiga perbaikan proses. Yang pertama, rekayasa berlawanan membedah produk pesaing untuk mencari lebih banyak keistimewaan rancangan yang membuat penurunan biaya. Yang kedua, ada analisis nilai, berusaha menaksir nilai yang ditempatkan pada berbagai fungsi produk oleh pelanggan. Jika suatu harga yang ingin dibayar oleh pelanggan untuk suatu fungsi khusus lebih kecil daripada biayanya, maka fungsi tersebut mungkin akan dihapuskan. Kemungkinan lain adalah mencari cara menurunkan biaya penyediaan fungsi seperti menggunakan komponen umum. Rekayasa dan analisis nilai ini berfokus pada desain produk untuk mencapai penurunan biaya. Proses yang digunakan untuk memproduksi dan memasarkan produk adalah sumber potensi penurunan biaya. Jadi proses perancangan ulang untuk memperbaiki efisiensinya juga dapat memberikan suatu untuk mencapai kebutuhan penurunan nilai. Next. Nah, dalam bagian itu menjelaskan bagaimana proses model penghitungan biaya target. Nah, awalnya perusahaan itu menentukan tujuan pangsa pasar dan fungsi dari produk itu. Setelah menentukan tujuan dan fungsi, mereka menentukan harga target dari produk yang ingin dipasarkan itu. Dan selanjutnya menentukan laba target. Nah, kan biaya target itu didapat dari harga target yang telah ditentukan dan dikurangi oleh laba target yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya, setelah menentukan biaya target, perusahaan mendesain produk dan proses. Nah, apabila biaya target terpenuhi, maka produk siap untuk dilaksanakan. Dan apabila biaya target tidak terpenuhi, maka desain produk dan proses harus diulang karena untuk memenuhi biaya target itu. Untuk contohnya bisa dilihat di halaman 362. Suatu contoh sederhana dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep yang dijelaskan pada tampilan itu. Misalkan suatu perusahaan mempertimbangkan produksi trencher atau mesin penggali baru. Spesifik produk saat ini dan pangsa pasar yang ditargetkan meminta harga jual $250.000. Laba yang diminta adalah $50.000 per unit. Biaya target itu didapat dari harga jual dikurangi laba yang diinginkan, yaitu $250 dikurangi $50.000 sama dengan $200.000. Produk saat ini dan desain produk diperkirakan akan menghasilkan biaya sebesar $225.000 per unit. Penurunan biaya yang diperlukan untuk mencapai biaya target dan laba diinginkan adalah $25.000. Didapat dari biaya yang diperkirakan itu $225.000 dikurangi dengan $200.000 yaitu biaya target yang sudah dihitung tadi. Analisis membedah pada trencher pesaing mengungkap suatu perbaikan desain yang menjamin penghematan sebesar $5.000 per unit. Ketika dibandingkan dengan penurunan $205.000 yang diperlukan, usaha tambahan dibutuhkan. Studi pemasaran dari reaksi pelanggan terhadap fungsi produk menyatakan kecepatan ekstra dalam desain baru relatif tidak penting. Pengubahan desain sehingga kecepatan transit berkurang menghemat $10.000. Pemasok perusahaan juga mengusulkan untuk menggunakan komponen yang distandarkan yang menurunkan biaya lagi sebesar $5.000. Akhirnya tim desain dapat mengubah desain proses dan menurunkan waktu pengujian 50% sehingga menghemat $6.000 per unit. Perubahan terakhir mencapai nilai batas dan produksi model baru disetujui. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang bagian dari model penghitungan biaya target. Yang selanjutnya, next. Selanjutnya ada siklus hidup pendek. Produk harus menutup semua biaya siklus hidup dan memberikan laba yang dapat diterima. Perencanaan siklus hidup yang baik merupakan hal penting dan harga harus dibuat secara tepat untuk menutup semua biaya siklus hidup dan memberikan hasil yang baik.
Penghitungan biaya berdasarkan aktivitas dapat digunakan untuk mendorong perencanaan siklus hidup yang baik. Pemilihan biaya penggerak secara hati-hati sehingga memotivasi perekayasa desain untuk memilih desain yang dengan biaya minimum. Jika suatu produk perusahaan yang memiliki siklus hidup panjang, kinerja laba dapat ditingkatkan dengan tindakan seperti perancangan ulang, perubahan harga, penurunan biaya, dan perubahan bauran produk. Karena apabila suatu produk perusahaan memiliki siklus hidup yang pendek, maka perusahaan yang memiliki produk itu tidak memiliki waktu yang banyak dalam cara ini. Maka pendekatan mereka harus produktif, yaitu dengan cara perencanaan siklus hidup yang baik. Yaitu seperti yang dijelaskan tadi. Untuk selanjutnya ada contoh penghitungan biaya siklus produk. Selanjutnya Mas Aji. Nah, di sini kalian bisa lihat menyimak soalnya di halaman 364. Contoh penghitungan biaya siklus hidup. Murphy Company memproduksi produk elektronik yang secara khusus memiliki sekitar 27 bulan siklus hidup. Pada awal kuartal terakhir 2008, suatu komponen baru diusulkan. Perancang desain percaya bahwa produk akan siap diproduksi pada awal tahun 2009. Untuk memproduksi produk ini dan produk yang sama lainnya, resistor harus diselipkan ke dalam papan sirkuit. Nah, di samping itu ada foto dari informasi unit dan harga dan biaya yang dianggarkan oleh perusahaan, laporan laba rugi yang dianggarkan. Jadi di situ kan sudah ada informasi terkait Murphy Company itu dengan biaya produksi unit sebesar $6, biaya siklus hidup unit $10, biaya keseluruhan hidup unit $12.000, harga jual unit yang dianggarkan adalah $15.000. Nah, untuk biaya yang dianggarkan bisa dilihat di halaman 365 tampilan 16/10. Itu biaya pengembangan hanya terjadi pada 2008 karena biaya pengembangan ini hanya dilaksanakan pada awal kuartal terakhir 2008. Jadi untuk selanjutnya tidak ada pengembangan, jadi tidak menambahkan biaya yang biaya produksi. Subtotal tahunan didapat dari biaya pengembangan ditambah biaya produksi ditambah biaya logistik. Biaya pasca pembelian, terus yang selanjutnya total tahunan itu jumlah dari biaya pengembangan, produksi, logistik, dan biaya pasca pembelian. Unit yang diproduksi itu bisa dilihat di tampilannya. Untuk laporan laba rugi produk yang dianggarkan yaitu pendapatan pada 2008 belum terjadi penjualan itu, jadi belum bisa diakui dengan pendapatan. Jadi biaya yang dikeluarkan sebesar dikurangkan $200.000, penghasilan tahunan $200.000, penghasilan kumulatifnya $200.000. Untuk 2009 pendapatannya $600.000, biayanya itu yang didapat dari biaya pengembangan, produksi, dan logistik. Itu dikurangkan, jadi pendapatan dikurangi biaya itu menghasilkan biaya penghasilan tahunan. Setelah itu penghasilan kumulatif didapat dari $280.000 dikurangkan dengan sebelumnya $200.000 karena pada tahun 2008 belum ada pendapatan jadi masih minus, jadi mengurangkan penghasilan tahunan di tahun 2009. Dan 2010 untuk caranya sama seperti yang tadi. Terus untuk penghasilan kumulatifnya itu didapat dari penghasilan tahunan 2010 ditambah dengan penghasilan kumulatif pada tahun 2009. Selanjutnya, next. Laporan kinerja biaya siklus hidup. Jadi ini perbandingan antara biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan oleh perusahaan. Jadi nanti menghasilkan variasi seperti di tabel itu di halaman 366. Analisisnya biaya produksi lebih tinggi daripada biaya yang diharapkan karena
penyelipan dioda dan sirkuit yang diintegrasikan juga menggerakkan biaya produksi dan biaya pasca pembelian. Desain produk masa depan seharusnya mencoba meminimalkan total penyelipan. Biaya pasca pembelian adalah biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, sehingga tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi yang dianggarkan. Oke. Untuk selanjutnya, ada materi balance scorecard yang akan dijelaskan oleh Mbak Akta. Untuk materi yang pertama adalah sejarah balanced scorecard. Next, Mas. Di sini sejarah balanced scorecard tahun 1990, David P. dan Robert Kaplan melakukan riset mengenai pengukuran kinerja dalam organisasi masa depan. Konsep tersebut diterbitkan dalam jurnal Harvard Review tahun 1902 dengan judul Balanced Scorecard atau Measures that Drive Performance, yang mendapatkan kesimpulan yaitu mengukur kinerja di dalam organisasi masa depan diperlukan ukuran kinerja yang komprehensif yang mencakup 4 perspektif, di mana 4 perspektif tersebut yaitu keuangan pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian pengertian mengenai balanced scorecard tersebut yaitu balanced scorecard terdiri dari 2 kata yaitu balanced atau berimbang dan scorecard yaitu kartu skor. Kata berimbang dapat diartikan dengan kinerja yang diukur secara berimbang dari 2 sisi yaitu sisi keuangan dan non-keuangan, mencangkup jangka pendek dan jangka panjang, serta melibatkan bagian internal dan eksternal. Sedangkan pengertian kartu skor adalah suatu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja baik untuk kondisi sekarang ataupun untuk perencanaan di masa yang akan datang. Next, Mas. Kemudian tujuan dari balanced scorecard itu sendiri yaitu untuk mengkomunikasikan target perusahaan, menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi, menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan, dan mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Adapun manfaatnya yaitu menjelaskan visi organisasi, menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi itu, mengintegrasikan perencanaan strategis dan alokasi sumber daya, meningkatkan efektivitas manajemen dengan menyediakan informasi yang tepat untuk mengarahkan perubahan. Next. Perkembangan dari balanced scorecard itu sendiri disebabkan karena adanya pergeseran tingkat persaingan bisnis dari industrial competition ke information competition, sehingga mengubah alat ukur atau acuan yang dipakai oleh perusahaan untuk mengukur kinerjanya. Perubahan teknologi, persaingan ketat di dunia bisnis, mendorong kebutuhan akan informasi, mengakibatkan persaingan informasi untuk membantu mengambil keputusan. Adanya kata balance itu sendiri menunjukkan sebuah keseimbangan dalam pengelolaan organisasi sehingga dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kinerja organisasi dengan baik. Untuk mewujudkan itu, maka dalam balance scorecard, dalam konsep ini memperkenalkan suatu sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut sebenarnya merupakan penjabaran dari apa yang menjadi misi dan strategi perusahaan dalam jangka panjang. Next. Kemudian ada penerjemahan strategi yang akan disampaikan oleh Mas Yoga. Silahkan. Selanjutnya penerjemah strategi. Next. Menurut
Pembuat kerangka kerja konsep balance scorecard pada dasarnya merupakan penerjemah strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang dan kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Selanjutnya, di dalam penerjemah strategi terdapat 3 aspek. Yang pertama, tujuan. Perusahaan dapat menspesifikasi suatu tujuan pertumbuhan pendapatan dengan memperkenalkan produk baru. Yang kedua, ukuran. Biasanya berbentuk presentasi pendapatan yang berasal dari penjualan produk tahun lalu. Yang ketiga, target. Yang keempat, inisiatif. Merupakan gambaran bagaimana hal ini dipenuhi. Selanjutnya ada peranan ukuran kinerja. Ada 4 ukuran. Yang pertama ada lag and lead, yaitu ukuran output atau ukuran hasil dari usaha di masa lalu dengan ukuran lead, yaitu faktor-faktor yang menggerakkan kinerja masa depan. Yang kedua ada ukuran objektif dan subjektif, yaitu ukuran yang biasa langsung dihitung dan diverifikasi, contohnya seperti pangsa pasar, sedangkan ukuran subjektif yaitu lebih sulit dihitung dan lebih bersifat praduga, contohnya kemampuan karyawan. Selanjutnya yang ketiga ada keuangan dan non-keuangan, yaitu ukuran yang dinyatakan dalam istilah moneter, sedangkan ukuran non-keuangan menggunakan unit-unit non-moneter, contohnya biaya per unit dan jumlah pelanggan yang tidak puas. Yang terakhir ada ukuran eksternal dan internal, yaitu berkaitan dengan pelanggan dan pemegang saham. Contohnya kepuasan pelanggan dan imbal hasil atau investasi. Sedangkan ukuran internal yaitu ukuran yang berkaitan dengan proses dan kemampuan yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Contohnya efisiensi proses dan kepuasan karyawan. Next. Selanjutnya 4 perspektif dan ukuran kinerja. Yang pertama ada perspektif keuangan. Perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangan perusahaan tetap stabil. Di dalam perspektif keuangan terdapat 3 tolak ukur dalam tolak ukur. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan. Beberapa kemungkinan tujuan berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan, antara lain meningkatkan jumlah produk baru, menciptakan aplikasi baru bagi produk yang sudah ada, meningkatkan pelanggan dan pasar yang baru, serta pengadopsian strategi penentuan harga baru. Selanjutnya ada penurunan biaya. Tren dalam ukuran ini akan menyatakan apakah biaya telah berkurang atau tidak. Untuk tujuannya, keakuratan pembebanan biaya berperan penting. Penghitungan biaya berdasarkan aktivitas dapat memainkan peranan pengukuran yang penting, khususnya biaya penjualan dan administrasi. Yang ketiga ada penggunaan aset. Perbaikan pemanfaatan aset adalah tujuan utamanya. Ukuran keuangan seperti laba atau investasi dan nilai tambah ekonomi digunakan. Next. Selanjutnya, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan ini berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Untuk tujuannya ada 5. Yang pertama, peningkatan pangsa pasar. Yang kedua, peningkatan potensi pasar. Yang ketiga, peningkatan pelanggan baru. Yang keempat, peningkatan kepuasan pelanggan. Yang terakhir, peningkatan profitabilitas pelanggan. Untuk ukurannya ada 5 juga. Yang pertama ada seberapa besar omset penjualannya. Yang ketiga, peningkatan keuntungan. Yang ketiga, presentasi pelanggan yang membeli kembali. Yang keempat, penjualan pelanggan baru. Yang kelima, peningkatan kepuasan pelanggan. Di dalam perspektif pelanggan ini
Juga terdapat nilai pelanggan, yang artinya perubahan antara realisasi dan pengorbanan, di mana realisasi adalah apa yang pelanggan terima dan pengorbanan adalah apa yang diserahkan. Realisasi meliputi hal-hal seperti fungsi produk, kualitas produk, keandalan pengiriman, waktu respon pengiriman, citra, dan reputasi. Sedangkan pengorbanan meliputi harga produk, waktu untuk mempelajari penggunaan produk, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya pembuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pandi. Lalu ada perspektif proses. Proses adalah sarana untuk menciptakan nilai pelanggan dan pemegang saham. Jadi, perspektif proses mencakup identifikasi proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan. Untuk memberikan kerangka kerja yang diperlukan perspektif ini, rantai nilai proses didefinisikan. Rantai nilai proses terdiri atas 3 proses. Yang pertama, proses inovasi, proses operasional, proses pasca penjualan. Proses inovasi mengantisipasi kebutuhan yang timbul dan kebutuhan yang potensial dari pelanggan, serta menciptakan produk dan jasa baru untuk memuaskan kebutuhan itu. Nah, proses ini mewakili apa yang disebut gelombang panjang dari penciptaan nilai. Lalu ada proses operasional, menghasilkan serta mengirimkan produk dan jasa yang telah ada kepada pelanggan. Proses ini dimulai dengan pesanan pelanggan dan berakhir dengan pengiriman produk atau jasa. Lalu ada proses jasa pasca penjualan, memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan penting bagi pelanggan setelah produk atau jasa telah dikirim. Yang pertama, next, lanjut. Yang pertama ada proses inovasi. Tujuannya sendiri meliputi peningkatan jumlah produk baru, peningkatan persentasi pendapatan dari produk baru, peningkatan persentasi pendapatan dari produk yang dimiliki, dan penurunan waktu untuk mengembangkan produk baru. Next. Lalu ada proses operasional. Ada 3 tujuan proses operasional yang hampir selalu disebutkan. Yang pertama, meningkatkan kualitas proses, meningkatkan efisiensi proses, dan menurunkan waktu proses. Langsung saja yang pertama, kualitas. Di sini ada first time drop, di mana contoh ukuran kualitas proses adalah biaya kualitas, hasil output, dan persentase unit yang cacat. Nah, di sini kita memiliki first time drop adalah metrik kualitas tambahan yang perlu disebutkan adalah metrik kualitas umum yang digunakan untuk mengukur kualitas sel manufaktur dan arus nilai dan dihitung dengan cara berikut. Dihitung dengan cara first time drop sama dengan total unit yang diproses dikurangi, ditolak, dan dikerjakan ulang dibagi total unit yang diproses. First time talk bisa dihitung untuk setiap tempat kerja di dalam sel, dan seluruh first time talk sel adalah hasil kali dari semua first time talk tempat kerja. Di sini ada sel FTT sama dengan FTT1 dikali FTT2 dan FTT kali FTT3. Jadi, jika FTT sama dengan 0,90 untuk setiap tempat kerja, maka first time talk cell sama dengan 0,90 dikali 0,90 dikali 0,90 sama dengan 0,729. Next. Lalu ada efisiensi. Efisiensi sendiri adalah ukuran efisiensi proses utamanya memperhatikan biaya proses dan produktivitas proses. Pengukuran dan penelusuran biaya proses difasilitasi oleh perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan analisis nilai proses. Lalu ada waktu. Nah, ukuran umum waktu proses adalah pertama waktu siklus velositas, efektivitas siklus manufaktur atau MCA, takt time, dan durasi dalam hitungan jam. Next. Nah, langsung saja saya jelaskan waktu siklus dan velositas. Nah, waktu untuk merespon suatu pesanan pelanggan disebut responsiveness. Nah, waktu siklus adalah lamanya waktu yang dibutuhkan
untuk memproduksi unit output sejak bahan diterima hingga barang dikirim ke persediaan barang jadi. Lalu, velositas sendiri adalah jumlah unit output yang dapat diproduksi dalam periode waktu tertentu. Insentif dapat digunakan untuk mendorong manajer operasional guna menurunkan waktu siklus manufaktur atau meningkatkan velositas sehingga memperbaiki kinerja pengiriman. Suatu cara alami untuk memenuhi tujuan ini adalah meningkatkan biaya produk pada waktu siklus dan memberi penghargaan bagi manajer operasional atas penurunan biaya produk. Nah, dengan menggunakan waktu produksi teoritis yang tersedia untuk suatu periode, biaya standar bernilai tambah per unit dapat dihitung dengan rumus, bisa next Mas. Biaya standar per unit sama dengan biaya konversi sel dan atau menit yang tersedia. Bisa di back lagi. Nah, di sini contoh velositas teoritis, yaitu ada 12 unit per jam, menit produktif yang tersedia sama dengan 400.000, biaya konversi tahunan $1.600.000, lalu velositas aktual 10 unit per jam. Pertama gini, biaya konversi aktual dan teoritis per unit diperlihatkan pada tampilan 16/16. Bisa kalian lihat di buku. Dari tampilan 16/16, biaya konversi per unit dapat diturunkan dari $24 menjadi $20 dengan menurunkan waktu siklus dari 6 menit per unit ke 5 menit per unit, atau meningkatkan velositas dari 10 unit per jam ke 12 unit per jam. Pada waktu yang sama itu tujuannya memperbaiki kinerja pengiriman tercapai. Next. Lalu ada efisiensi siklus manufaktur atau MCA dengan rumus waktu pemrosesan dibagi waktu pemrosesan plus waktu pindah plus waktu inspeksi dan plus waktu tunggu. Untuk waktu pemrosesan sendiri adalah waktu yang dipakai untuk mengubah material menjadi barang jadi. Nah, aktivitas lain dan waktunya dilihat sebagai pemrosesan dan tujuannya adalah menurunkan waktunya menjadi 0. Jika hal ini dipenuhi, maka nilai MCI menjadi 1,0. Ketika MCI menjadi lebih baik, waktu siklus menurun. Lebih lanjut lagi, penurunan biaya juga harus ada, karena satu-satunya cara memperbaiki MCA adalah menurunkan pemborosan. Nah, untuk mengilustrasikan sendiri, kalian bisa menggunakan data sama seperti data yang tadi dalam tampilan 16/16. Kalian bisa dilihat, waktu siklus aktual adalah 6 menit, dan waktu siklus teoritis adalah 5 menit. Jadi, waktu yang diboroskan adalah 1 menit. Nah, dan MCA dapat dihitung sebagai berikut. MCA sama dengan 5,0 atau 5 menit dibagi 6,0 sama dengan 0,53. Nah, jadi hal ini sebenarnya adalah proses yang cukup efisien sebagaimana diukur oleh MCA. Perusahaan manufaktur banyak yang memiliki MCA kurang dari 0,05. Next. Laporan talk time hari berdasarkan jam. Nah, talk time ini adalah istilah Jepang dan sesungguhnya hanya berarti tingkat permintaan pelanggan atas produk. Lalu ada proses pelayanan pasca penjualan, tujuan dan ukuran. Peningkatan kualitas, peningkatan efisiensi, dan penurunan waktu pemrosesan juga merupakan tujuan yang dibutuhkan pada proses pelayanan pasca penjualan. Next, Mas. Lalu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah sumber kemampuan yang memungkinkan penyelesaian atau pencapaian tujuan 3 perspektif lainnya. Perspektif ini memiliki 3 tujuan utama: peningkatan kemampuan pegawai, peningkatan motivasi, pemberdayaan dan pelibatan pegawai, serta peningkatan kemampuan sistem informasi. Yang pertama, peningkatan
kemampuan pegawai. 3 pengukuran hasil utama bagi kemampuan pegawai sendiri adalah kepuasan karyawan, persentase pergantian karyawan, dan produktivitas karyawan. Bisa di next, Mas? Bisa dibalikin lagi. Nah, lalu ada peningkatan motivasi, pemberdayaan, dan pelibatan karyawan. Karyawan seharusnya tidak hanya memiliki keterampilan yang diperlukan, tetapi juga memiliki kebebasan motivasi dan inisiatif untuk menggunakan keahlian tersebut secara efektif. Jumlah saran per karyawan dan jumlah saran yang dilaksanakan per karyawan adalah kemungkinan ukuran motivasi dan pemberdayaan. Saran per karyawan memberikan ukuran tingkat keterlibatan karyawan, sedangkan saran per karyawan yang diimplementasikan menandakan kualitas partisipasi karyawan. Lalu ada peningkatan informasi, sistem informasi. Peningkatan kemampuan sistem informasi berarti memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu pada karyawan, sehingga mereka dapat memperbaiki proses dan melaksanakan proses baru secara efektif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Freya. Silakan. Nah, kemudian materi yang selanjutnya akan membahas terkait dengan mengapa balance scorecard itu dibutuhkan oleh perusahaan. Next. Nah, yang pertama, kita akan membahas terkait dengan keunggulan dari balance scorecard itu sendiri. Di situ, Mulyadi menjelaskan bahwa ada 4 keunggulan dari BSC. Yang pertama adalah komprehensif. Komprehensif di sini itu maksudnya dengan BSC itu dapat memperluas perspektif sebelumnya yang hanya terpaku pada aspek keuangannya saja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa BSC memiliki 4 perspektif utama. Dan dengan BSC ini, perusahaan dapat memperluas perspektif tersebut, sehingga tidak hanya terpaku pada aspek keuangannya saja. Dan dengan perluasan perspektif ini, perusahaan dapat mendapatkan 2 manfaat. Yang pertama, menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, dan perusahaan mampu memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Selanjutnya, keunggulan kedua adalah koheren. Metode BSC ini membuat perusahaan mampu membangun hubungan sebab akibat antara berbagai sasaran strategis dalam perencanaan strategi. Dengan hubungan yang seperti ini, perusahaan akan termotivasi untuk memunculkan inisiatif-inisiatif strategi sehingga tercapai kinerja keuangan yang lebih baik. Kemudian keunggulan yang ketiga ada keseimbangan. Dari keempat perspektif utama BSC, itu mencerminkan bahwa terdapat keseimbangan antara pemusatan internal dengan pemusatan eksternal. Pemusatan internal itu dalam bentuk keseimbangan proses bisnis intern dan pertumbuhan serta pembelajaran, sedangkan pemusatan keluar itu diwujudkan sebagai keseimbangan kepuasan customer dan kinerja keuangan. Dan yang terakhir ada terukur. Menurut Mulyadi, metode BSC ini dapat mengukur sasaran strategis yang sulit diukur dengan metode tradisional, seperti sasaran customer, proses bisnis intern, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Selain Mulyadi, Faisal Rifai juga menyebutkan beberapa keunggulan dari balance scorecard. Yang pertama itu, balance scorecard dapat mensinergikan strategi dengan indikator kunci. Yang kedua, dapat mengukur dan mengatur kerja bisnis secara efektif. Dan yang terakhir, memudahkan feedback dan komunikasi strategis. Nah, kalau kita berbicara mengenai keunggulan balance scorecard, terdapat beberapa tokoh yang menyebutkan kelemahan dari balance scorecard itu sendiri. Contohnya adalah kutipan dari Anthony dan Govindarajan yang menyebutkan bahwa terdapat 8 kelemahan dari BSC. Yang pertama itu adalah ukuran perspektif non-finansial tidak selalu sesuai dengan hasil yang diperoleh. Kemudian BSC sering terpaku pada hasil keuangan, tidak adanya mekanisme perbaikan yang jelas, kemudian tidak ada pembaharuan ukuran, dan dalam
metode BSI terlalu banyak pengukuran yang mana dapat menghilangkan fokus dari perusahaan. Selain itu, terdapat juga kesulitan dalam menetapkan trade-off perusahaan. BSI belum bisa menetapkan sistem kompensasi secara tepat, dan di dalam BSI juga belum ada standar ukuran yang baku dalam metodenya. Next. Nah, selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan faktor yang memacu perusahaan dalam mengimplementasikan BSI. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa BSI itu merupakan sistem manajemen strategis perusahaan. Karena itu dapat dikatakan bahwa BSI itu sendiri merupakan alat manajemen kontemporer. Dan beberapa perusahaan perlu mengimplementasikan BSI dalam sistem manajemen strategisnya. Di dalam mengimplementasikan BSI terdapat faktor-faktor yang memacu perusahaan. Salah satunya adalah yang pertama, lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan sangat tidak kompetitif dan turbulen. Dalam lingkungan yang seperti ini, perusahaan dituntut untuk menunjukkan kemampuan seperti keunggulan kompetitif melalui distinctive capability, kemudian kemampuan dan secara berkelanjutan memutakhirkan peta perjalanan untuk mewujudkan masa depan perusahaan, kemudian kemampuan dalam menempuh langkah-langkah strategik dalam membangun masa depan perusahaan, dan yang terakhir kemampuan untuk mengerahkan dan memusatkan kapabilitas dan komitmen dalam membangun masa depan perusahaan. Kemudian, faktor yang kedua adalah sistem manajemen yang digunakan perusahaan tidak pas dengan tuntutan lingkungan bisnis yang dimasuki perusahaan. Seharusnya, idealnya sistem manajemen yang digunakan perusahaan itu selaras dengan tuntutan lingkungan bisnis yang dimasuki. Namun, jika sistem itu tidak selaras, maka perusahaan perlu mengimplementasikan BSI. Contoh sistem yang tidak selaras itu misalnya, sistem manajemen hanya mengandalkan anggaran tahunan sebagai alat perencanaan masa depan perusahaan, kemudian di dalam sistem tidak terdapat kekoherenan antara rencana laba jangka panjang dan rencana laba jangka pendek, serta implementasinya. Dan yang terakhir, sistem tersebut tidak mengikutsertakan secara optimum seluruh personel dalam membangun masa depan perusahaan. Kemudian, faktor pemacu yang terakhir adalah sistem pengelolaan kinerja personel tidak selaras dengan sistem manajemen strategis. Di dalam sistem manajemen kinerja personel yang tidak selaras, itu harusnya didesain dengan selaras dengan sistem manajemen strategik berbasis BSI sebagai inti dari sistemnya. Karena BSI itu sendiri merupakan inti sistem yang mana perusahaan akan mampu beroperasi dengan sense and respond mode atau mode operasi yang fit dengan tuntutan lingkungan bisnis yang kompetitif. Next. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Silahkan. Oke, yang selanjutnya penerapan balance scorecard. Untuk penerapan balance scorecard pada setiap entitas atau organisasi itu ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan strategi. Balance scorecard membuat suatu jaringan antara strategi dan tindakan operasional, sehingga perlu adanya proses penentuan balance scorecard dengan menentukan strategi organisasi. Yang kedua, menentukan ukuran strategi. Mengembangkan ukuran-ukuran dalam mendukung strategi yang telah diterapkan. Organisasi harus fokus pada ukuran-ukuran penting dalam strategi. Yang ketiga, menyatukan sistem-sistem dalam ukuran manajemen. Balance scorecard harus disatukan dengan struktur formal dan informal organisasi, budaya dan praktek-praktek sumber dayanya. Kemudian yang langkah terakhir, menelaah ukuran dan hasil. Balance scorecard berjalan secara konsisten, harus ditelaah oleh manajemen puncak. Kemudian konsep manajemen strategik. Untuk materi selanjutnya yaitu konsep manajemen strategik. Next. Manajemen strategi adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi tujuan dari entitas dan bagaimana cara untuk mencapai hasil yang bernilai.
Dengan menggunakan manajemen strategi, perusahaan dapat memahami kekuatan bersaing dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan, serta secara sistematis dan konsisten. Jadi dengan adanya manajemen strategi ini, perusahaan dapat mencapai tujuannya dan dapat meningkatkan labanya. Dan untuk selanjutnya ada beda manajemen tradisional dan manajemen kontemporer yang akan dijelaskan oleh Wahyu Aji. Kemudian, beda manajemen strategi dalam manajemen tradisional dan kontemporer. Pada pembahasan sebelum-sebelumnya pada akuntansi biaya, dijelaskan tentang manajemen tradisional dan manajemen kontemporer. Manajemen tradisional merupakan sistem akuntansi biaya tradisional yang mengasumsikan bahwa semua biaya diklasifikasikan menjadi tetap dan variabel berkaitan dengan perubahan unit atau volume produk yang dihasilkan. Suatu sistem pengendalian operasi tradisional memberikan biaya pada unit organisasi kinerja diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan standar atau anggaran hasil dan lebih menekankan pada ukuran keuangan daripada ukuran non-keuangan. Sedangkan konsep manajemen kontemporer itu bertujuan keseluruhannya dari sistem manajemen biaya kontemporer adalah untuk meningkatkan mutu, isi, relevansi, dan ketepatan waktu informasi biaya dan tidak terlalu berfokus atau tidak melulu berfokus pada aspek keuangan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan. Yang pertama, dari tujuan untuk masing-masing manajemen. Yang dari manajemen tradisional itu, mereka berfokus kepada manajemen biaya atau berfokus untuk tujuan keuangan. Sedangkan dari manajemen kontemporer, seperti yang dikatakan tadi, mereka itu berfokus untuk meningkatkan mutu, kemudian isi, relevansi, dan ketepatan. Oleh karena itu, mereka fokus pada manajemen kegiatan. Kemudian dari strateginya, manajemen tradisional itu tidak koheren, sedangkan manajemen kontemporer itu koheren, terukur, dan berimbang. Manajemen strategi tradisional berfokus kepada sasaran keuangan dan kontemporer berfokus pada kegiatannya. Kemudian, berbagai sasaran strategi yang dirumuskan dalam sistem manajemen strategi tradisional tidak koheren satu dengan yang lainnya. Sedangkan berbagai sasaran strategi dalam sistem manajemen kontemporer dirumuskan secara koheren. Karena manajemen kontemporer juga mencakup perspektif pengukuran kinerja yang kompleks, seperti perspektif keuangan, pelanggan, proses atau pembelajaran, dan pertumbuhan seperti yang dijelaskan pada awal pembahasan tadi. Kemudian yang selanjutnya, peranan balance scorecard dalam tahapan sistem manajemen strategik yang akan kembali dijelaskan oleh Amanda. Ya, untuk selanjutnya ada peranan balance scorecard dalam tahap sistem manajemen strategik. Kalian bisa menyimaknya di bagian samping itu. Yang pertama, dalam sistem perumusan strategik, balance scorecard berperan lingkungan mikro memperluas perspektif yang visi, keyakinan dicakup dalam menafsirkan tujuan dan dampak tren perubahan lingkungan mikro dan industri. Nah, pada tahap perumusan strategik ini, yang diharapkan ada 2 poin, yaitu perumusan strategi yang nantinya akan menghasilkan perumusan visi dan tujuan. Yang kedua, penentuan perencanaan yang akan menghasilkan sasaran strategi. Dari sistem perumusan strategi yang dibantu dengan balance scorecard ini akan menghasilkan hasil analisis dan industri, misi, dasar, nilai dasar, dan strategi. Menjadikan komprehensif dan koheren sasaran dan inisiatif strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Diharapkannya tadi yang sistem perencanaan strategik itu nanti dihasilkan sasaran strategi dan inisiatif strategi. Yang ketiga ada sistem penyusunan program. Balance scorecard berperan dalam menjadikan komprehensif program yang dihasilkan dalam penyusunan program. Nah, diharapkannya nanti outputnya itu program
untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya ada sistem penyusunan anggaran. Balance scorecard berperan dalam menjadikan komprehensif anggaran yang dihasilkan dalam penyusunan anggaran. Nanti outputnya ada anggaran, yaitu rencana laba jangka pendek dari perusahaan itu. Yang selanjutnya ada sistem implementasi dan sistem pemantauan. Balance scorecard berperan memperluas perspektif kinerja personel yang diukur dan dievaluasi. Dalam sistem implementasi ini, itu merupakan pelaksanaan rencana yang telah dibuat dari sistem-sistem sebelumnya, itu yang dibantu oleh balance scorecard. Dan dalam sistem pemantauan nanti terjadi umpan balik atau feedback tentang pelaksanaan rencana, yaitu evaluasi dari kinerja perusahaan. Yang selanjutnya, next. Yang selanjutnya, balance scorecard dalam manajemen strategi. Yaitu dalam balance scorecard itu terdapat 4 komponen dalam proses manajemen strategi. Yaitu yang pertama, penjabaran visi, yang kedua, pengkomunikasian dan pengaitan, yang ketiga, perencanaan bisnis, yang keempat, umpan balik dan pembelajaran. Dalam penjabaran visi ini, balance scorecard membantu manajemen dalam membentuk visi dan strategi organisasi. Nah, yang berikutnya ada pengkomunikasian dan pengaitan, yaitu mengkomunikasikan ke atas dan ke bawah organisasi dan mengaitkannya dengan sasaran departemen dan individu. Jadi manajer dengan adanya balance scorecard ini mampu memberikan komunikasi di lingkup perusahaan, baik ke atas maupun ke bawah. Balance scorecard memberikan manajer cara untuk memastikan bahwa semua tingkat organisasi memahami strategi jangka panjang. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik, itu nanti sasaran departemen dan individu sejalan dengan strategi jangka panjangnya. Dalam balance scorecard ini terdapat 3 aktivitas, yaitu pengkomunikasian dan pendidikan, yang kedua penentuan tujuan, yang ketiga pengaitan penghargaan dengan pengukuran kinerjanya. Jadi nanti setelah pelaksanaan atau implementasi dari strategi ini, nanti kan ada penghargaan dari tiap karyawan yang melakukannya dengan baik, nanti akan mendapat penghargaan, sedangkan yang tidak mampu melaksanakannya nanti mungkin dapat punishment atau hukuman. Yang ketiga ada perencanaan bisnis. Dalam perencanaan bisnis ini mengintegrasikan rencana bisnis dan finansialnya. Ketika manajemen menggunakan tujuan ambisius yang ditetapkan untuk pengukuran balance scorecard sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber dan penetapan prioritas, mereka dapat melangkah dan mengkoordinasikan inisiatif yang mendorong mereka ke arah sasaran strategi jangka panjang. Dalam perencanaan bisnis ini, diharapkan dengan adanya balance scorecard ini, manajemen mampu menentukan prioritas mana yang akan dicapai dalam organisasinya. Terus yang kedua, menyelaraskan strategi dengan tujuannya. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Yang keempat, mengkoordinasi inisiatif untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, terdapat umpan balik dan pembelajaran atau feedback dan pembelajaran. Dengan balance scorecard di pusat sistem manajemennya, sebuah perusahaan dapat memonitor hasil jangka pendek dari 3 perspektif, tambahan konsumen, proses bisnis internal, dan pembelajaran, serta pertumbuhan dan mengevaluasi strategi dalam hal kinerja saat ini. Balance scorecard memungkinkan perusahaan untuk memodifikasi strategi guna mencerminkan pembelajaran waktu real. Nah, dalam balance scorecard ini membantu manajemen dalam mengevaluasi strategi dalam hal kinerja, memonitor hasil jangka pendek dari kinerja, dan yang ketiga meningkatkan hasil pengukuran kinerja. Dengan adanya balance scorecard dalam proses manajemen strategik ini diharapkan perusahaan mampu mengevaluasi strategi yang sebelumnya itu dengan strategi yang lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan jangka panjangnya dari perusahaan itu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa buat subscribe
like sama share video ini ya. Semoga materi yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong.